Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan kami dari GKJ Semarang Timur di dalam renungan pagi yang diadakan setiap hari, dari hari Senin sampai hari Jumat. Apa kabar hari ini? Tentunya kita semua berharap kita semua dalam lindungan dan di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, bersama-sama kita akan sejenak mengambil waktu bersaat teduh untuk mendengarkan firman Tuhan, di mana firman itu dapat menjadi pedoman di dalam hidup dan kehidupan kami, kehidupan kita semua di dalam menjalani hari-hari yang akan kita lewati. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang boleh kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang senantiasa hadir di dalam hidup dan kehidupan kami melalui karya Roh Kudus. Kami mengucap puji dan syukur Tuhan atas kasih setia berkat anugerah yang Tuhan sediakan kepada kami, yang telah Tuhan berikan kepada kami sampai pada saat pagi hari ini, di mana pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dalam kondisi tubuh yang baik, dalam kondisi tubuh yang sehat, tak kurang suatu apapun, dan kami siap menerima berkat-berkat-Mu. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami menjalani aktivitas kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dan landasan bagi hidup dan kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sedang kisah Tuhan, sebuah pujian yang saya ambil dari pelengkap Kidung Jemaat 258 mengiring kita untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan. Ku ingin selalu dekat padamu. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu, bila Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala setru. Oh juru selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Sebuah pujian yang menyatakan bahwa bimbingan Tuhan itu selalu kita perlukan. Pertolongan Tuhan dan kuat kuasa Tuhan itu yang senantiasa kita harapkan. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Pujian ini menyatakan seperti itu. Dan pujian ini mengantar kita untuk bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan, yang pada pagi hari ini saya akan mengambilkan dari surat Yakobus. Surat Yakobus pasalnya yang pertama. Kita akan baca bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama mulai dari ayat pertama sampai dengan yang ke-15. Yakobus 1 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Salam dari Yakobus, saya hamba Allah. Saya ulang. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah,
yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara, yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sampai di sini bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan dan menerapkan untuk hidup kita sehari-hari. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, pencobaan dan ujian adalah dua sisi dari sebuah uang logam. Jadi kalau kita lihat uang logam begitu, sisi depan dengan sisi belakang itu berbeda. Nah, kehidupan kita pun juga seperti itu. Ada dua sisi. Sisi baik, sisi tidak baik, sisi terang, sisi gelap. Sisi yang satu dengan sisi yang lain mungkin berbeda, tetapi harganya sama. Saudara kasih Tuhan, di dalam surat Yakobus, kita diminta untuk berbahagia apabila jatuh ke dalam berbagai ujian. Kita lihat Yakobus 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, sesuatu yang kontradiktif. Kita jatuh di dalam pencobaan atau kita jatuh di dalam ujian, tetapi kita diminta untuk berbahagia. Apakah bisa? Tentu sebagai manusia kita pasti menjawab tidak bisa. Akan tetapi mari kita lihat pada ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, di dalam sebuah khotbah yang dilakukan oleh Alexander McLaren, dalam khotbah yang berjudul Iman Diuji dan Dimahkotai, McLaren ini membedakan antara dicobai dan diuji. Ia mengatakan bahwa kata pertama, yaitu dicobai, ini berhubungan dengan usaha mengikat sisi buruk dari manusia agar ia menyerah dan melakukan hal-hal yang salah. Sekali lagi, menurut Alexander McLaren, dicobai ini berhubungan dengan usaha memikat sisi buruk dari manusia agar ia menyerah dan melakukan hal-hal yang salah. Kata kedua berhubungan dengan usaha memikat sisi baik dari manusia dengan harapan orang itu dapat bertahan. Itu istilah diuji. Jadi menurut McLaren, diuji adalah berhubungan dengan usaha memikat sisi baik dari manusia dengan harapan orang itu dapat bertahan.
McLaren melanjutkan, pencobaan berkata, lakukanlah perkara yang menyenangkan ini, jangan terhalang oleh fakta yang mengatakan bahwa ini salah. Ujian berkata, lakukanlah perkara yang benar dan mulia ini, jangan terhalang oleh fakta yang mengatakan bahwa ini akan menyakitkan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Allah menggunakan berbagai ujian untuk membuat kita sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kita bisa melihat pada ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi di sini kita bisa melihat Allah menggunakan berbagai ujian di dalam hidup kita untuk membuat apa? Untuk membuat kita lemah? Tidak. Untuk membuat kita terpuruk? Tidak. Untuk membuat kita putus asa? Tidak. Tetapi Allah menggunakan berbagai ujian untuk membuat kita sempurna dan utuh dan tak kurang suatu apapun. Dan Dia, Allah, itu menjanjikan. Apa yang dijanjikan oleh Allah pada kita? Yaitu mahkota kehidupan. Karena setiap orang yang bertahan, itu akan dijanjikan mahkota kehidupan. Di ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi saudara, di saat kita menghadapi ujian ataupun sebuah pencobaan, marilah kita mengingat apa yang Allah inginkan untuk hidup kita. Yaitu Allah ingin kita sempurna adanya. Hal ini yang akan menolong kita untuk menghindar dari daya tarik dan perangkap yang membuat menyerah pada pencobaan. Dan dikasih Tuhan, di masa-masa seperti ini, saat kita masih berada dalam pandemi COVID-19 ini, tentu ini sangat-sangat mempengaruhi segala sesuatu di dalam hidup kita. Mungkin kita terus dan terus merasa khawatir. Jangan-jangan, nah itu sering menghantui kita. Jangan-jangan kalau saya pergi, saya tertular virus ini. Jangan-jangan saya sendiri menjadi carrier. Jangan-jangan dengan situasi seperti ini, ekonomi saya menjadi tidak karuan. Bahkan saling curiga mencurigai. Dan itu terjadi pada saat ini. Nah, oleh karena itu, coba kita lihat bahwa setan atau iblis itu mencobai untuk menampilkan sisi buruk dari diri kita. Tetapi Allah menguji untuk menampilkan sisi baik dari diri kita. Ujian yang diberikan pada kita dari Tuhan, kita tidak tahu. Tetapi yang harus kita yakini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita saat kita menghadapi badai gelombang apapun. Mungkin kita terombang-ambing seperti kapal yang sedang terombang-ambing karena gelombang besar.
kena badai. Tetapi kita bisa melihat bahwa setelah hujan muncul pelangi yang indah. Ini adalah suatu gambaran bahwa apa yang kita lakukan di dalam hidup dan kehidupan kita tidak lepas dari karya Allah kepada diri kita masing-masing. Oleh karena itu, sekali lagi, bersama-sama mari kita membuat hidup ini menjadi berarti bagi Allah. Berpikir secara positif. Segala sesuatu yang kita lakukan, mari kita maknai bahwa apa yang kita lakukan ini karena Tuhan ingin kita menjadi sempurna. Bukan perkara mudah untuk menjadi sempurna, tetapi Tuhan menginginkan itu untuk hidup kita, untuk hidup saudara dan saya. Bersama-sama mari kita belajar untuk menjadi sempurna. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat pagi hari ini Engkau mengingatkan kembali kepada kami harus tahan uji di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang ada pada hidup dan kehidupan kami. Walaupun kami berat di dalam menghadapi ujian ini, tetapi kami berjanji untuk kami bertahan, untuk melakukan yang terbaik. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau Allah yang selalu hidup dan selalu ada, serta mendampingi kami di dalam hidup dan kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kami menjadi sempurna di hadapan-Mu, ajarkan kami menjadi yang terbaik di hadapan-Mu, melalui karya, melalui hidup dan kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengawali aktivitas kami, pimpin sertai kami, mampukan kami untuk beraktivitas seturut dengan kehendak Tuhan, dan jalan kami selalu Tuhan dampingi, sehingga kami dapat membagi kebahagiaan kami kepada orang lain. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kami bersama Tuhan. Kita pasti menjadi sempurna. Tuhan berkati.